Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat belajarnya di rumah, tetap semangat salat duhanya, dan tetap semangat untuk selalu senantiasa ngaji di rumah. Anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari dan meneladani kisah Nabi Lut alaihissalam. Namun sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat meneladani dan melaksanakan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari tentang Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah nabi ketujuh, merupakan keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Anakku sekalian, Nabi Lut diutus oleh Allah kepada kaum Sodom, ya, yang kaum Sodom itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal yang sangat keji, yaitu merampok dan juga suka sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan ini menyalahi kodrat, padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah ciptakan ada siang dan juga ada malam, ada laki-laki dan ada perempuan. Dan Allah ciptakan juga, ya, ada yang cantik, kemudian ada yang ganteng. Semuanya Allah ciptakan dengan penuh sempurna. Tetapi kaum Sodom ini malah berbuat kemungkaran, berbuat keji, yaitu menyukai sesama jenis, ya, sehingga Allah utus yaitu Nabi Lut kepada kaum Sodom, ya, dan mengajaknya untuk selalu bertakwa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anak sekalian, kaum Sodom ini menolaknya, ya, bahkan mengusir Nabi Lut alaihissalam. Tapi Nabi Lut tidak pernah bosan. Nabi Lut tidak pernah gentar atas ancaman yang telah dilakukan oleh kaum tersebut, ya. Nabi Lut terus berjuang, ya, mempertahankan daripada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Sodom ini menyukai laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi Nabi Lut tidak pernah berhenti terus, sehingga ada sebagian yang mendapatkan hidayah dan mengikuti Nabi Lut. Tapi sebagian besar mereka tidak mengikutinya, sehingga Nabi Lut alaihissalam diancam akan diusir, akan dibunuh. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya yang mendapatkan hidayah. Tetapi lagi-lagi kaumnya itu menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kirimkan malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menyerupai manusia yang ganteng-ganteng, dan istrinya, ya, mengikuti orang-orang kafir. Mereka malah, ya, kasih tahu bahwasanya di rumahnya ada laki-laki yang tampan sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah,
Bersyukur itu baik perintah Allah ya maupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur atas nikmatnya, maka kita akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wala in kafartum, tetapi kalau kita kufur, tetapi kalau kita tidak mau menerima, ya inna adzabillahi syadid. Begitu juga dengan kaum Sodom, dia tidak menerima ajakan daripada Nabi Lut alaihissalam, sehingga ajab yang sangat pedih. Sehingga Nabi Lut diperintahkan oleh para malaikat untuk meninggalkan daripada kaum Sodom dan ajak para pengikut dan keluarganya terkecuali istrinya ya yang mengikuti orang-orang kafir. Akhirnya masuk ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Ketika dia masuk ya ternyata ada malaikat ya matanya buta semuanya ya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diajak dengan bebatuan dibalikan dengan ajab yang sangat pedih. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka dari itu pelajaran yang harus kita petik daripada Nabi Lut alaihissalam, yang pertama sekalian, kita jangan pernah jauh daripada Al-Qur'an dan hadis dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita jauh daripada alim ulama, agar kita selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita jangan pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai seorang pelajar pun kita ya enggak boleh putus asa, dan kita harus tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita terus semangat dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu kita harus bersabar serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Lut dan nabi-nabi yang lainnya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk sekalian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk meneladani daripada Nabi Lut alaihissalam. Pertanyaan yang pertama adalah, Nabi Lut alaihissalam dikirim atau diutus kepada kaum apa? Kemudian yang kedua bagaimana sikapnya kaum Sodom ketika ya diajak oleh Nabi Lut alaihissalam. Kemudian yang ketiga, hikmah atau pelajaran yang kita ambil daripada Nabi Lut alaihissalam sebagai seorang pelajar apa saja. Itu saja anak sekalian. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Lut alaihissalam. Sekian dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.